Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai penyebaran Islam di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu jalur perdagangan dunia karena letaknya yang strategis. Banyak pelabuhan di Indonesia berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli internasional. Hal ini juga yang menjadi pintu masuknya penyebaran Islam di Indonesia hingga berkembang sebagai agama mayoritas. Perkembangan yang pesat ini tak luput dari semangat para pengemban dakwah untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam ke pelosok negeri. Para ulama dan mubalik yang datang langsung dari tanah Arab datang ke Indonesia untuk berdakwah sambil berdagang, karena memang berdakwah merupakan tugas seorang muslim. Kata dakwah sendiri berarti seruan, ajakan, atau panggilan. Menurut istilah, dakwah ialah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk berdakwah dapat kalian lihat pada Quran Surah Al-Imran ayat 110, ayat 104, dan hadis riwayat Muslim nomor 2674. Adapun kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang, pada aspek sosial budaya keanekaragamannya berbeda-beda setiap suku bangsa. Namun sama-sama kental dengan ajaran-ajaran Hindu-Buddha, terutama dari segi corak bangunan. Dari aspek agama dan kepercayaan, sebagian besar masyarakat Indonesia kala itu menganut agama Hindu-Buddha, serta animisme, dinamisme, dan ajaran nenek moyang. Dari aspek perekonomian, kebanyakan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai bekerja sebagai nelayan, dan mereka yang tinggal di tanah subur bekerja sebagai petani dan peternak. Ada pula yang bekerja sebagai pedagang. Apalagi Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terbaik yang banyak dicari pada masa itu. Dari aspek sosial politik, sebelum Islam datang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit, sehingga aspek politik banyak dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Dari aspek suku bangsa, dari dulu Indonesia memang memiliki keberagaman suku bangsa yang memiliki kekhasannya masing-masing. Adapun bukti-bukti penyebaran Islam di Indonesia, yang pertama, agama Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Di sini bukti-buktinya ada surat Raja Sriwijaya yang mana beliau mengucapkan surat Raja Sriwijaya yang mana Raja Sriwijaya mengucapkan selamat atas terpilihnya Umar bin Khattab sebagai pemimpin Islam menggantikan Abu Bakar. Lalu yang kedua, catatan sejarah kerajaan Cina, yang mana menurut catatan sejarah kerajaan Cina pada zaman dinasti Tang terdapat rencana orang-orang Tasih, yang mana orang-orang Tasih ini ditafsirkan sebagai orang-orang Arab. Lalu pada berita Jepang, ketika pendeta Kansin ke Indonesia pada tahun 784 Masehi, dikemukakan bahwa pada masa itu di Kanton terdapat kapal-kapal pose dan tasih. Oleh para ahli, istilah pose ditafsirkan sebagai bangsa Melayu, sedangkan taswih ditafsirkan sebagai orang-orang Arab dan Persia. Lalu yang kedua, agama Islam datang pada abad ke-11 Masehi. Ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun, yaitu ditemukannya batu nisan yang tertulis nama Fatimah binti Maimun dengan angka tahun 1082. Lalu ada berita Chow Kufei, yang mana dalam berita Chow Kufei disebutkan bahwa daerah di Indonesia pada saat itu terdapat dua tempat yang menjadi komunitas orang Tasih, yaitu Foloan dan Sumatera Selatan. Lalu yang ketiga, agama Islam datang pada abad ke-13 Masehi. Dibuktikan yang pertama oleh catatan perjalanan Marco Polo. Catatan perjalanan Marco Polo menyatakan bahwa ia menjumpai adanya Kesultanan Islam Perlak atau yang biasa disebut Perlak di Aceh dan beberapa tempat di Aceh bagian utara pada tahun 1292 Masehi. Lalu yang kedua ada makam Sultan Malik As-Soleh. Di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara, itu terdapat raja yang menganut agama Islam dari keturunan kerabat Kesultanan Samudra Pasai.
makam raja itu bertuliskan nama Sultan Malik As-Soleh yang meninggal pada tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Lalu yang ketiga, berita Ibnu Battuta. Nah, berita Ibnu Battuta mengemukakan bukti bahwa Ibnu Battuta telah melakukan perjalanan ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Dalam tulisannya, Ibnu Battuta mengatakan bahwa di Indonesia, agama Islam sudah dianut oleh orang-orang Indonesia, walaupun jumlahnya masih sangat sedikit. Berdasarkan hasil seminar mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung pada tahun 1963, disimpulkan bahwa 1. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau 651 Masehi. 2. Masuknya Islam ke Indonesia pertama kali adalah di pesisir pantai Sumatera, dan setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja-raja Islam pertama berada di Aceh. 3. Mubalik-mubalik Islam yang pertama selain sebagai penyiar Islam, merangkap juga sebagai saudagar. Dalam proses pengislamannya, selanjutnya orang-orang Indonesia ikut aktif mengambil bagian. 4. Masuknya Islam ke Indonesia dilakukan secara damai. Lalu 5. Kedatangan Islam di Indonesia membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia.